Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis dan profesional sebagai bekal mahasiswa nantinya untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Berangkat dari hal itu, saya melaksanakan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk menggali keaktifan, keinteraktif, kemudian berorientasi pada capaian pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Noswela Juartika, Eskap MKAP dengan NIDN 4022119001 dari Prodi Keperawatan Lubuk Linggau Poltekkes Kemenkes Palembang dengan bidang keahlian keperawatan medikal bedah. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada aspek bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana hal ini bertujuan agar proses pembelajaran berjalan dengan sistematis dan tentunya juga meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa, dan juga yang paling penting adalah kita bisa melakukan evaluasi terhadap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut dengan CPMK yang menjadi target kompetensi mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pada CPMK 1, mahasiswa memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan, aktivitas patologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Selanjutnya, CPMK 2, mahasiswa memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan, sistem persarafan, dan integumen. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Selanjutnya, pada CPMK 4, mahasiswa memahami konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, patologis, sistem integumen, dan sistem imun. Selanjutnya, CPMK 05, mahasiswa memahami konsep asuhan keperawatan perioperatif. Berikut adalah deskripsi singkat mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana mata kuliah ini merupakan lanjutan dari MK atau mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, meliputi berbagai penyebab patologis, diantaranya adalah gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan juga tidur, kemudian gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan rasa aman dan nyaman, dan juga konsep tentang keperawatan perioperatif. Baiklah, saya selanjutnya akan mensimulasikan pembelajaran keperawatan medikal bedah 2. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manajemen nyeri dan kebutuhan istirahat. Nah, mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita akan membaca doa. Boleh dipimpin oleh Nanti. Baik, sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, kita akan mulai. Nah, kemarin kita sudah masuk ke materi keperawatan medikal bedah 1 ya. Kita membahas tentang asuhan keperawatan. Saya ceritakan dulu ya. Karena di beberapa kebutuhan hidup manusia tentunya
Kebutuhan dasar manusia itu menurut Abraham Maslow itu ada 5, Ibu. Pertama itu ada faktor fisiologis, kedua itu kebutuhan rasa aman dan nyaman, ketiga itu kebutuhan sosialisasi, keempat penghargaan, kelima aktualisasi, Bu. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Baik Ibu, izin menambahkan dari yang Dea jelaskan. Tadi Dea sudah menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis. Contohnya kebutuhan fisiologis itu terdapat seperti oksigen, lalu makan minum, lalu BAB dan BAK. Lalu selanjutnya yaitu ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, yaitu contohnya seperti kita membutuhkan keamanan pada diri kita, perlindungan, dan juga contohnya yang lain yaitu seperti kenyamanan, yaitu tidak merasakan nyeri pada bagian tubuh atau merasakan sakit pada bagian tubuh. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan bersosialisasi. Kita sebagai manusia membutuhkan bersosialisasi, yaitu contohnya seperti kepada sahabat, keluarga, dan teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan keempat, kebutuhan penghargaan pada diri kita sendiri, yaitu kita mendapatkan pujian, mendapatkan prestasi. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu contohnya seperti kita memiliki tujuan terhadap hidup kita ke depannya, lalu kita juga berani untuk berkreativitas pada diri kita sendiri. Baik Ibu, mungkin itu saja, terima kasih. Nadine dulu ke Rahma dulu yang kedua. Terjauh pada beberapa kebutuhan fisik. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu kebutuhan diri dan istirahat. Dan tentunya pada beberapa kondisi yang membuat pada sistem Adik kasih ke Nah, artinya yang kita bahas hari ini adalah nyeri ya. Nyeri itu ada sensorik, emosional, jadi sangat subjektif, kemudian mekanisme prosesi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kenapa nyeri si A berbeda dengan nyeri B, gitu ya. Karena itu tadi, kalau nyeri itu bersifat subjektif, ya. Oke, dalam melakukan pemeriksaan nyeri, gitu ya, kita menggunakan untuk dilakukan di dalam pemeriksaan fisik ya. Nah, nanti data ini masuk ke dalam asuhan ke perawatan. Ada yang masih ingat bagaimana proses asuhan ke perawatan? Oke. Kenalkan namanya dulu. Sebelumnya izin Ibu, perkenalkan nama saya Emak Iqbal Romzi. Izinkan saya menjawab. Proses asuhan keperawatan itu dimulai dari pengkajian, di mana pengkajian itu untuk menentukan data subjektif dan objektif, dan melalui data-data yang didapat entah itu dari keluarga ataupun orang terdekat. Terus setelah itu bisa ditegakkan diagnosa atau permasalahan yang terjadi kepada pasien tersebut. Setelah didapatkan diagnosanya, kita akan merencanakan bagaimana cara mengatasi permasalahan atau diagnosa keperawatan yang ada pada pasien. Setelah melakukan perencanaannya, kita akan melakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi bagaimana cara menangani pasien, maka kita akan melakukan evaluasi pada pasien tersebut. Apakah implementasi kita itu sesuai atau tidak? Terima kasih. Ya, kita lagi ada tambahan dari temannya? Ada tambahan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita membahas tentang nyeri. Nah, nyeri itu ada berdasarkan durasi. Ada yang bisa menjawab apa saja jenis nyeri berdasarkan durasi? Oke, baik. Baik Ibu, izin perkenalkan, nama saya Nadira Ramadanti. Izin menjawab Ibu untuk berdasarkan durasinya, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama nyeri akut dan juga nyeri kronis. Oke, nyeri akut dan nyeri kronis. Oke, boleh. Banyak pertanyaan sudah saya berikan ke mahasiswa ya, tapi saya mau lihat semangatnya dulu. Kita tepuk semangat boleh? Boleh. Tepuk semangat. Kita akan lanjut ke materi ya.
Ini berdasarkan durasi ya. Ada yang lebih dari 13 dan juga sama atau kurang dari 13. Jadi ada dari akut dan dari kronis. Jadi timbulnya tiba-tiba. Kemudian kalau kronis itu lebih ke beberapa penyakit yang kronis juga gitu ya. Kalau misalnya yang akut ini biasanya akibat cedera. Biasanya ini lebih lebih mudah untuk kita kaji ya, karena dia lebih mudah reda atau mudah diatasi. Nah kalau kronis ini salah satunya adalah yang mengganggu kualitas hidup. Salah satunya contohnya adalah penyakit kanker, ya. Oke. Kemudian ada nyeri nociceptif. Jadi ini dipicu karena adanya gangguan pada jaringan tubuh. Nah kalau pada pasien stroke sebenarnya nociceptif ini harus dirangsang, gitu ya. Karena kaki tangan itu biasanya terjadi kelelahan, kita harus rangsang gitu ya supaya ada nyerinya atau tidak. Kemudian neuropatik ini juga gangguan dan kerusakan pada sistem saraf itu sendiri ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah dalam paparan yang saya sampaikan sebelumnya adalah kita melihat bagaimana itu nyeri ya. Jadi bagaimana proses perjalanan nyeri itu dimulai dari bandung. Jadi kalau bandung itu rasa nyeri diubah menjadi impulsif. Disebut dengan reseptor dan reseptornya nyeri. Kalau kita menjelaskan tentang nyeri, tentunya nyeri itu pasti kalian akan berpikir tentang lokal ya. Sebenarnya nyeri itu adalah impuls pengantaran gitu ya, pesan gitu ya. Nyeri itu adalah pesan. Kemudian transmisi impuls listrik diantarkan melalui saraf saraf. Jadi bukan hanya nyeri itu bersifat fisik yang ada di luar, tapi juga dari saraf ya. Kemudian persepsi. Nah pada saat persepsi ini kita selalu berbicara ya. Kalau misalnya udah nyeri tepak gitu ya, terus sakit gitu kan gitu ya, seperti itu. Nah persepsi itulah yang kita sampaikan bahwa nyeri itu merupakan sensasi yang sadar kalau kita sedang mengalami nyeri. Kemudian modulasi, jadi tubuh itu merespon dengan menghambat atau impuls nyeri ya, pelepasan neurotransmitter ya. Makanya kalau kita nanti menekan nyeri itu kita menggunakan hormon gitu ya. Ada hormon endorfin, serotonin seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana tata laksana farmakologi dan farmakologi ya. Oke, next. Kemudian faktor fisiologis, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan umum, tingkat kelelahan itu sangat berpengaruh ya terhadap nyeri gitu ya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi bahwa antara si A dan si B itu berbeda jadi nyerinya ya. Oke. Kemudian sosial budaya ada latar belakangnya, pengalaman nyeri masa lalu itu akan berbeda dengan pasien si A, pasien si B. Jadi memang karena dukungan dari keluarga. Kemudian pada psikologis, pernah nggak melihat pasien di rumah sakit gitu ya? Kok pasien sebelah itu padahal kalau kita lihat dari penata laksanaan farmakologisnya gitu ya, itu lebih ini ada nyeri dada gitu ya, tapi dia enjoy. Terus sebelah ini gastritis ya, pengobatannya menggunakan penanda nyeri analgetik biasa, tapi dia heboh di sebelah gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, persepsi dari nyeri itu setiap orang berbeda-beda karena penilaiannya itu subjektif ya. Kemudian stres, depresi dan rasa takut. Kemudian lingkungan, ada kedinginan ruangan, suhu ruangan gitu ya, menjadi bertambah untuk mempengaruhi nyeri, pencahayaan, kenyamanan dalam tempat tidur juga gitu ya. Jadi makanya di rumah sakit itu kita akan bertemu dengan pasien yang berbeda-beda merespon dari nyeri yang saat timbul gitu ya. Oke. Dalam pengkajian nyeri ini ada PQRST yang kita gunakan. Yang P itu provokasi dan variasi ya, atau provokasi ya. Nah, apa faktor yang memicu? Kita akan bertanya apa itu faktor yang memicu. Misalnya penyebabnya apa, gitu ya. Bagaimana bisa terjadinya nyeri? Terus bagaimana? Kemudian bagaimana cara dia mengatasi, gitu ya. Bagaimana pasien itu mengatasi? Dua itu saja biasanya kita sudah menemukan, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengkajian nanti akan berhubungan dengan tata laksana yang saya sampaikan. Nah, contohnya nanti kalau misalnya kita tanya nih apa faktor yang mempengaruhi nyeri, misalnya ya kalau saya
habis minum obat, gitu nggak sih? Ya, habis minum obat Bu. Terus kemudian apa lagi? Kalau saya duduk posisinya sangat duduk, ya mencari kenyamanan. Nah, berarti dia sudah ada upaya dalam mengalaminya nyeri. Nah, kemudian ada quality, seperti apa rasanya? Seperti ditusuk-tusuk atau dipukul benda tumpul, seperti itu ya. Nah, kemudian ada region, berarti area di mana dia nyeri. Kalau region tubuh kita boleh pakai region 4 ataupun region 9. Kemudian severity, seberapa Pak? Parah. Nah, ada yang bisa untuk melihat severity menggunakan apa? Skala nyeri. Skala rating. Rating. Ya? Rating scale ya. Kemudian itu skala nyerinya berapa? Kita mulai dari 0 sampai 10. 10. Yang akan kita bagi juga, tidak nyeri berarti 0. sampai 3. Sedang. Nyeri Sedang. 7 sampai 10. Nyeri berat. Ya, yang 10 yang Sangat berat. Oke, time-nya kapan nyerinya terjadi ya, berapa lama durasinya, ini akan mempengaruhi nanti untuk farmakologi dan farmakologi. Oke, next. Nah ini ya, jadi kalau bayi itu berbeda ya, nanti kita akan lihat ekspresinya. Terus kemudian kalau untuk orang dewasa kita menggunakan numeric rating scale ya, jadi ada 0 sampai 10 ya, semakin warnanya semakin merah berarti semakin Berat. ya. Oke, jadi keunggulannya ini sangat mudah dan mudah banget ini ya. Jadi kalian akan meminta untuk disampaikan oleh pasien berapa nyerinya saat ini gitu. Jadi kalian kasih tuh, Bu, dari angka 0 sampai ke 10 ya, dijelasin kira-kira nyerinya berada di mana. Tapi tetap harus dijelasin ya. Kalau tidak nyeri ringan, nyeri sedang dan nyeri berat. Oke. Jadi tadi sudah menggunakan data PPRST, skala RFS, kemudian observasi lingkungan dan individu. Jadi manajemen nyeri itu nanti tata laksananya kita harus juga melihat lingkungan yang ada di sekitar pasien. Oke, next. Nah, ini ada kasus. Jadi kita akan bagi kelompok 2 ya. Ini kelompok yang satunya, kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Oke, silakan berdiskusi. Untuk studi kasus 1, siapa yang akan menjawab? Saya Bu. Ya. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Mikael Sanviro. Sini saya akan menjawab dari diskusi kami. Yang kami dapatkan dari pemetaan PQRST-nya adalah provokatifnya adalah klien merasakan nyeri bertambah saat ia bergerak dan yang merasakan nyeri berkurang saat beristirahat. Dan kualitas nyeri yang kami tanyakan adalah klien mengatakan nyeri terasa berdenyut-denyut, region nyerinya berada di area kepala, severity-nya kami tanyai yang didapatkan adalah 1 sampai 10, skala nyerinya adalah 7, yaitu termasuk adalah nyeri berat. Dan selanjutnya itu time atau waktunya sejak pagi. Dan diagnosa utama yang terlihat atau tampak adalah nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Baik Ibu. Oke, ada tambahan dari anggota? Saya Nurse. Baik Nurse, perkenalkan saya Novalini Iqbal Hakiki. Di sini saya akan menambahkan diagnosa keperawatannya, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan faktor lingkungan, yaitu kebisingan. Jadi itu kan Nurse tadi ditanyakan bahwasanya pasien itu mengatakan kalau tidurnya itu hanya 3 jam dan juga sering terbangun karena rasa nyeri dan juga karena ruang rawatnya yang berisik atau bising. Oke, Terima kasih. Jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasien pertama bergejala nyerinya bertambah saat bergerak, berkurang karena beristirahat. Ya, kemudian rasanya berdenyut, area kepala, skala nyerinya 7, berarti indikator berat. Ya, kemudian ini pada merah yang berlangsung sejak pagi tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari skala 1 sampai ke 7 itu berarti butuh penanganan farmakologi dan non farmakologi. Oke, pada
Maaf Ibu, sebelumnya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Kiva Nur Naila. Untuk pada pasien nyeri akut, kita dapat memberikan teknik non-farmakologis, contohnya yaitu seperti relaksasi, yaitu tarik nafas dalam. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian kalau farmakologi gitu, ada yang bisa jawab? Kita mau lagi apa? Kalau farmakologinya itu pakai obat analgetik, Ibu. Kolaborasi. Oke, kita akan tambah satu lagi soal untuk agar kalian lebih paham untuk pengajian nyeri pada pasien dengan beberapa kasus. Kalau tadi kasus stroke non hemorrhagic, kali ini kita akan coba untuk kasus bedah ya. Oke, silakan. Nah, pasien perempuan usia 45 tahun, dia kasus medisnya pokok hari pertama, karena darahnya 149 tadi kita menggunakan 40 menit, darahnya 22 kali. Kemudian untuk vaksinasi pasien nomor ini secara melindungi area luka, ya. Kemudian satu istirahatnya pasien yang harus tidur semalaman akibat nyeri, durasi tidur semalam hanya 4 jam. Oke, durasi normal tidur itu berapa lama? 8 jam. Izin Nas, perkenalkan nama saya Riza Korinisa. Izin jadi akan menjawab diagnosa yang diambil dari studi kasus 2. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, prosedur bedah. Karena pasien ini kan habis pos operasi pengangkatan tumor payudara. Terus diagnosa yang kedua itu diambil yaitu gangguan kebutuhan istirahat berhubungan dengan nyeri pasca bedah. Karena pada DS-nya pasien ini menyatakan sulit tidur semalaman akibat nyeri. Terus durasi tidurnya itu cuman lebih kurang cuman 4 jam. Ada tambahan? Temannya? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Yolanda. Izin menambahkan nurse, sebenarnya kalau saya pikir dari pos operasi pengangkatan tumor payudara, sebenarnya kemungkinan yang akan muncul resiko gangguan citra tubuh. Karena kan kami sendiri paham sebagai perempuan itu kan bahwa payudara itu merupakan kayak mahkota lah ibaratnya mungkin nurse. Jadi bisa mengalami risiko gangguan citra tubuh. Atau mungkin juga kelelahan karena tidurnya cuma 4 jam nurse. Oke, terima kasih. Terima kasih nurse. Jadi dalam kita diskusi tadi cukup bagus ya, baik untuk jawabannya. Jadi secara PQRST-nya sudah dapat bisa melakukan pengkajian ya. Nanti kita akan ulang lagi itu pada kasus-kasus berikutnya tentunya. Dan hal ini akan kita gunakan nanti saat melakukan pengkajian nyeri di rumah sakit ya. Ini pada pasien yang benar-benar kita temui di rumah sakit. Nah, pada kasus ini boleh silakan dibuka. Kita akan evaluasi. Tadi P-nya ada nyeri semakin bertambah saja pada saat pasien bergerak ataupun batuk ya, karena dia pasca operasi ya. Kemudian nyeri terasa seperti tusuk-tusuk, berpusat pada area luka operasi payudara. Skala 6 pada Indikator sedang. Untuk nyeri Sedang. ya. Jadi terus-menerus mengenai sepanjang malam. Jadi banyak tuh diagnosa yang bisa ditegakkan pada satu pasien itu bisa banyak tergantung dari datanya. Nah, kalau dalam kita menentukan diagnosa kita menggunakan apa sumbernya? Oke, silakan Nancy. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk menjawab. Untuk menentukan bagaimana cara kita melakukan menentukan diagnosa itu bisa menggunakan 4 panduan buku. Yang pertama adalah panduan SOAP, SDKI, SLKI, dan SIKI. Terima kasih. Ya, itu panduan dasar kita sebagai perawat ya dalam menentukan diagnosa, tentang perawatan, keluaran itu merupakan apa hasilnya, kriteria yang akan kita capai itu apa. Kemudian SOP tentunya kita bekerja sesuai dengan standar keperawatan yang kita punya ya. Jadi kita bekerja itu sesuai standar. Oke, selanjutnya. Jadi dalam pengkajian kita ini adalah pengkajian komprehensif. Jadi salah satu fondasi dalam kita melakukan
scale. Ya, ini sebagai standar baku. Jadi dalam menentukan diagnosa keberatan. Nah, kemudian selalu kaitkan intensitas nyeri dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya ya, karena dia saling terkait. Nah, kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kualitas hidup orang lain gitu ya, sampai pasien tadi. Kemudian modifikasi lingkungannya. Jangan lupa bahwa perawat itu sebagai vokasi sebagai pelindung, advokat. Jadi kita itu sebagai pelindung. Kalau pasien yang merasa tidak nyaman, kita berhak untuk membuat lingkungan itu menjadi aman. Seperti itu ya. Jadi oke, baik, hari ini kita cukupkan ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, silakan. Maaf ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rasmina. Oke. Izin bertanya nurse, untuk yang penanganan nyeri pada pasien nyeri. Nah kan misal ada pasien yang mengalami nyeri sedang, pas dikaji nyerinya itu skalanya sedang. Nah pada saat pas nyeri sedang itu kita penanganan awalnya kita lakukan apa dan akan berisiko bisa misal tidak ditangani, bisa tidak segera ditangani, itu akan menambahkan nyerinya semakin berat atau tetap di sedang, dan pas saat nyerinya semakin berat itu penanganannya apa nurse? Terima kasih nurse. Kita akan mengkaji dulu. Jadi kalau pertanyaannya sekarang itu boleh nggak kita mengkaji yang itu berkali-kali, kan gitu ya? Nah tentunya boleh. Saat pertama kali kita kaji, mulai pertama pengkajian. Yang kedua kita melakukan pengkajian saat Implementasi kita kembali lagi ke manajemennya nyeri. Jadi bisa saja waktu lagi di IGD dia nyerinya nyeri sedang, pas sampai di ruangan nyerinya nyeri berat gitu ya. Nah hal yang kita lakukan pertama kali adalah kolaborasi ya, kolaborasi kalau sudah berat ya, karena untuk farmakologi itu belum bisa kita gunakan. Kenapa? Pasien tidak bisa kerjasama tentunya ya kalau misalnya nyerinya nyeri berat gitu. Nah contohnya pasien dengan nyeri dada berat ya skala 8 atau 9, itu pasien belum fokus untuk melakukan non farmakologis. Berarti itu menyelesaikan dengan farmakologis. Caranya adalah berkolaborasi dengan dokter Apotek. semuanya ya, gizi, kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang semuanya ya. Oke, baik itu ya. Jadi tentunya pengkajian ini boleh kita gunakan berkali-kali. Sekali itu dipergunakan ya. Jadi saat misalnya kita evaluasi kita gunakan kembali. Kemudian saat kita melakukan implementasi manajemen nyeri, itu kita gunakan juga untuk melakukan pengkajian nyeri. Oke, baik, untuk hari ini ya kita cukupkan. Oke, bisa dipahami materi hari ini? Bisa.